warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada kesempatan siang hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-12. Ya, sudah mau hampir berada di separuh bulan dan kita sudah masuk pada fase Ramadan yang kedua. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Ya, kita sudah masuk pada fase maghfirah. Nanti 10 hari terakhir kita masuk pada fase itqu minan nar. Ya, anak-anakku sekalian, mari saja ya kita lanjut. Ini barangkali pertemuan terakhir saya, ya, Riyadhus Shalihin. Jadi masih ada beberapa hari lagi, mungkin pengajian ini sampai dengan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ya, kita lanjut ke hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu ya, bab mujahadah. Kemarin halaman berapa? 58. Ya. Hadisnya yang nomor 2, yang keduanya. An Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Bima di dalam menceritakan, bima pada sesuatu, ya, sesuatu itu artinya cerita. Bima pada sesuatu, yarwihi yang difirmankan, an rabbihi dari Tuhannya, difirmankan oleh Tuhan, berarti hadis ini juga hadis qudsi. An rabbihi dari Tuhannya, dari Tuhan, azza wa jalla yang maha mulia lagi maha agung. Azza yang maha mulia, zalla yang maha agung. Dari sahabat Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi ada ungkapan atau ungkapan-ungkapan Allah yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Nah, itu masuk kategorinya hadis qudsi. 'Qala, berkata,
Ya, berfirman, qala berfirman siapa Allah, iza taqarrabal abdu, iza taqarraba, apabila mendekat siapa al abdu, seorang hamba. Iza taqarraba, apabila mendekat, ayo masuk. Iza taqarraba, apabila mendekat al abdu, seorang hamba, kata Allah, iza taqarraba, apabila mendekat seorang hamba ilayya, kepadaku, sibron, sejengkal. Sibron itu satu jengkal. Apabila ada seorang hamba mendekat kepadaku, sibron, ya, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi, maka aku akan mendekat kepadanya. Taqarrabtu ilaihi, maka aku akan mendekat kepadanya. Ziraan, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya ziraan, dan jikalau dia mendekat kepadaku ziraan, satu hasta, taqarrabtu ilaihi, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya ba'an, sedepak. Wa iza atani, dan jikalau dia datang kepadaku yamshi, dengan berjalan, wa iza atani, dan apabila dia datang kepadaku yamshi, dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan datang kepadanya harwalatan, dengan berlari. Harwalatan, dengan berlari. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Lanjut dikit lagi ya, yang keduanya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua nikmat. Nikmatani, ada dua nikmat. Magbunun, tertipu. Magbun, tertipu. Aimun khodiun, tertipu. Bihima, pada keduanya, bihima, pada kedua, kasirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Ada dua nikmat, ya, kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal farogu, yaitu nikmat sehat, wal farogu, dan nikmat keleluasaan, kesempatan, kelapangan. Farog itu artinya kosong, keleluasaan, kelapangan, kesempatan, sama. Dah perhatikan dua hadis. Ya, hadis yang pertama terkait dengan
mendekatnya seorang hamba kepada Allah. Ya. Allah itu sangat bahagia andaikan si hamba itu orang yang banyak berbuat salah lalu mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Ya. Dia bertobat kepada Allah. Makanya diumpamakan seperti itu. Apabila seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku sibron, 1 jengkal, maka aku akan dekat kepadanya ziroan, 1 hasta. Ya. Artinya Allah selalu menerima siapapun yang datang kepadanya. Ingat, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Walaupun dosanya itu kazabat, seperti buih yang ada di lautan, kan banyak itu. Datang dengan membawa dosa, ya, membawa kemaksiatan yang pernah dilakukan, lalu berikrar di hadapan Allah, dia bertobat untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahannya. Itulah sebetulnya yang paling disenangi, yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengakui segala kesalahan yang selama ini dia lakukan. Jadi rahmat dan karunia Allah itu lebih luas dari apa yang kita lakukan dari dosa-dosa kita. Jadi kita jangan berputus asa. Saya mah sudah banyak dosa, udah biarkan aja, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Salah, ya, salah. Bahkan ya, di dalam kitab ini nih ada orang yang sudah membunuh 99 tambah 1 100, ya. Akhirnya dengan rahmat dan karunia Allah, ya, dia dibawa oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selagi si hamba itu mau mengakui kesalahannya, mau mengakui dosa-dosanya ke hadapan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya kalau di hari kayak gini nih, ya, di bulan Ramadan, ya, Allah itu selalu manggil kita tuh, ya. Hal min sa'ilin fa'uti sulahu. Siapa saja hambaku yang mohon, akan aku berikan segala permohonannya. Maka minta di bulan ini, gitu. Minta apa? Minta apa saja. Ya, minta masa depan kamu gimana, yang baik-baik. Ya. Kalau dia bertobat, akan kau ampuni segala dosanya. Kalau dia ya mohon kepadaku untuk diampuni, akan kau ampuni segala dosa dan kesalahannya. Memang ini bulan yang penuh dengan bonus. Apa bonus itu? Ya, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya kalau di Al-Quran kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu sangat luas, menyeluruh, meliputi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Ya, maka ya, tatkala ayat ini turun, Ibnu Abbas, ya, dalam kitabnya Tafsir Ibnu Abbas mengatakan, ya, patato walat iblis. Ya, patato walat iblis. Iblis berkenan dengan rahmat ini. Jadi rahmat Allah, ya, dalam salah satu hadis dari Abi Hurairah, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah ciptakan rahmat itu 100 bagian. Wa amsaka tis'a wa tis'ina juz'an. Yang ada pada genggaman Allah itu 99 bagian. Wa unzila ilal ardi juz'un wahidun. Yang diturunkan ke muka bumi ini buat makhluknya yang ada di alam jagat raya ini, yang bukan cuma manusia, termasuk ya binatang semua, itu 1 bagian aja dari rahmat dan karunia Allah. Lalu yang 99 ini kemana?
Yang 99 rahmat ini nanti Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang apa? Yang masuk ke dalam surga. Makanya di dalam surga itu udah tempatnya segala macam kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang tidak nikmat dalam surga itu. Makanya ungkapannya yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala ujunun samiat. Ya. Gak bisa sepenggal mata memandang, ya, selintas telinga mendengar. Gak bisa dibayangkan kenikmatan surga itu. Ya. Jadi yang 99 ini belum diturunkan ini. Yang baru diturunkan ke muka bumi itu baru satu bagian. Tapi dari satu bagian yang Allah turunkan kepada makhluk ini, yang ada di alam jagat raya ini, yatarohamul khalqu. Makhluk-makhluk itu tertanam apa? Rasa kasih sayang. Kenapa macan, binatang buas, pemakan daging, kok sayang sama anaknya? Kenapa? Karena di situ ada rahmat Allah. Ada rahmat Allah. Andaikan di situ tidak tertanam rahmat dan karunia Allah, ya macan akan makan anak macannya, singa akan makan anak singanya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Tidak demikian. Ya. Singa sayang dengan anaknya, malah yang dimakan kambing, ya kelinci. Ya, sama macan juga sayang dengan anaknya. Tapi terkadang manusia lebih daripada itu. Anaknya belum lahir saja sudah dibunuh. Itu manusia. Makanya kalau di dalam Al-Quran kata Allah apa? Summa radadnahu asfala. Iya. Manusia itu bisa jadi apa? Lebih rendah daripada binatang. Kalau sudah lebih rendah daripada binatang, ya akan dimasukkan ke dalam neraka di bawah di bawah binatang. Binatang saja masih sayang anak. Ya. Maka oleh karena itu dengan rahmat yang satu ini yang Allah turunkan itu, ya, semua makhluk yang ada di muka bumi ini tertanam rasa kasih sayang. Nah, ternyata rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi satu ini, ya, kata Ibnu Abbas itu patatawalat iblis. Iblis berkenan. Iblis mau ini dengan rahmat ini. Kenapa alasannya? Ana syai'un minal asya. Saya juga sesuatu dari sesuatu yang memang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Wa rahmati wasi'at kula syai' katanya. Ana syai'un minal asya. Wali nasibun min rahmati. Dan saya juga punya hak untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi ini surah ini Al-Quran surah Al-A'raf kalau nggak salah, ya, Al-A'raf ayat 156. Ya. Nah, ayat ini berkelanjutan. Ya, lanjutan ayatnya fasa'aktubaha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Ini kriterianya. Jadi orang yang mendapat rahmat dan karunia Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tiga hal ini tidak ada pada iblis. Iblis itu bukan makhluk yang bertakwa. Iblis itu tidak mengeluarkan zakat. Iblis itu tidak percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Payah isa iblis. Maka dari situlah iblis putus asa. Putus asa apa? Putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kategori yang itu tadi tuh. Fasa'aktubaha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Coba dibuka itu nanti surah Al-A'raf kalau nggak salah ayat 156. Nah,
Setelah iblis ini nggak memungkinkan mendapatkan rahmat, patatawalatil Yahud wa Nasoro, orang Yahudi dan Nasrani pun berkenan dengan rahmat ini, mau juga dia. Lalu ayat ini juga dilanjutkan kriterianya. Apa kata Al-Quran? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyah. Oh, ternyata rahmat yang Allah turunkan ini buat orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Al-Ummi, yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rahmat yang satu ini diperebutkan banyak. Iblis berkenan, Yahudi Nasrani juga berkenan. Tapi Allah turunkan kriteria-kriterianya. Ternyata dari kriteria-kriteria itu iblis tidak masuk. Terus Yahud dan Nasara, karena kata orang Yahudi sama Nasrani, nahnu nantapi anis syirki wa nu'ti az-zakat wa nu'min bi ayatillah. Kami tidak syirik, kami mengeluarkan zakat antara sesama kami, dan kami pun yakin dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kata Allah, ya kamu yakin dengan itu, tapi alladzina yattabi'una rasul, kamu nggak mengikuti, nggak meyakini dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, Khotamul Anbiya wal Mur, penutup para nabi dan para utuh. Ini yang menyebabkan al-Yahud wa Nasara juga ya Isa min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Fabaqiya ar-rahmah lil mu'minin, maka rahmat itu akan menjadi kekal buat orang-orang yang beriman. Maka yakinilah itu, ya. Hanya 10 hari pertama, kayak kalau rahmat itu sebetulnya berkelanjutan terus, ya. Tapi dibuat fase-fase yang semacam itu untuk memberikan giroh, semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena orang kalau sudah dapat rahmat, ampunan, itqum minan nar, itu gampang. Kenapa? Karena Allah sudah tanamkan rasa kasih sayangnya. Jadi apapun yang si hamba ini minta, ya nggak mustahil Allah akan berikan. Kenapa? Karena Allah sudah tanamkan rasa kasih sayang sama hamba itu. Tapi kalau rahmatnya tidak didapatkan, bagaimana dia mau mendapatkan ampunan? Bagaimana dia bisa terlepas dari siksa api neraka kalau rahmatnya saja dia tidak dapatkan? Ya. Nah, kita lanjut. Ya, itu terkait dengan rahmat. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Ya, sangat luas. Jadi satu rahmat saja udah seperti ini. Apalagi kalau nanti di surga dengan 99 rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iza taqarrabal abdu ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dir'an. Jadi kalau seorang hamba datang kepadaku, ya, dengan diumpamakan sibron, cuma satu jengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Jengkal begini, hasta ini, atau hasta ini. Ya, jiroan, satu jiro, ya. Wa iza taqarrabtu ilayya jira'an, kalau dia datang kepadaku satu hasta, ya itu disilakan seperti itu, maka aku akan datang kepadanya ba'an, satu depa. Satu depa itu ya satu ini, ya satu depa namanya. Wa idza taqarraba ilayya jira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza ataniya yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini hadis qudsi, ya. Ini jaminan. Tapi buat orang yang benar-benar mau, ya, ikhlas. Tidak cuma istilahnya, tobatnya tobat sambel, tobat orang makan sambel. Kalau orang makan sambel itu sambel dimakan pedas, ya, dia akan berkata sambal pedas nggak mau. Tapi begitu pedasnya hilang, tutul lagi sambelnya, makan lagi. Itu namanya orang tobatnya tobat sambel. Tobat
berbuat lagi maksiat. Ya memang harus seperti itu. Di mana saja, kapan saja kita berbuat kemaksiatan, ya seharusnya secepat itu pula kita mohon ampunan Allah, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah. Ya makanya Allah beri kesempatan untuk bertobat. Semua kita pasti punya salah, punya dosa. Maka untuk menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri manusia, Allah berikan kesempatan yang disebut dengan taubat. Ya, yang selanjutnya, nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang ada pada kita ini semua, ya. Makanya kalau ayat terkait dengan kenikmatan itu indah sebetulnya. Ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur akan kutambah. Kalau bahasa manusia kan begitu. Jika kamu bersyukur akan kutambah. Kalau kamu tidak bersyukur, tidak akan aku tambah. Bahkan aku ambil kembali nikmat itu. Tapi Allah tidak. Dengan sifat Rahman, sifat Rahimnya Allah, bahwa kenikmatan siapapun hambanya, ya, dengan sifat pengasihnya Allah, semua hambanya dikasih. Hambanya yang berdosa, hambanya yang ingkar, hambanya yang tidak mau melaksanakan perintah, semua diberikan nikmat, ya, rahmat. Tapi rahimnya Allah tidak. Ya, Allah sayang hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Ya, makanya kenikmatan ya diberikan kepada setiap makhluk. Bahkan ada orang yang tidak sholat pun kehidupannya tenang, ya, hartanya banyak, rumahnya mewah, padahal dia tidak sholat, ya. Itulah sifat rahmannya Allah, pengasihnya Allah. Jadi siapapun dikasih. Ya, makanya ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ya, kalau kamu nggak mau mensyukuri nikmat Allah, tapi ungkapannya bukan diambil kenikmatannya, inna azabi lasyadid, siksaku amat sangat pedih. Ya, makanya doa kita manusia itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban. 3 mestinya. Di dunia baik, ya, di akhirat baik, wa qina adzabannar. Masuk surga tanpa harus apa? Tanpa harus nginep dulu di dalam neraka. Ya. Nanti umat-umatnya Nabi Muhammad begitu. Ada yang masuk surganya langsung, ada yang nginep dulu di neraka. Kenapa? Karena dirinya itu banyak berbuat kekotoran, dosa. Dan dosa itu harus dibersihkan dahulu. Ya, istilah baju mah dicuci dulu. Ya, dicuci harus berkali-kali karena banyak dosanya, hitamnya. Ya, setelah dicuci ditriska. Nah, setelah bersih, bagus, baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya wakina ada benar. Ya, nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 nikmat, ya. Maghbun, orang itu banyak tertipu oleh 2 nikmat ini. Ya. Kebanyakan kita itu maghbunun, tertipu. Apa 2 nikmat yang banyak menipu manusia? As-sihhatu, yang pertama nikmat sehat. Ya. Nikmat sehat. Dan biasanya kalau sehat itu timpalannya apa? Sehat wal afiat, ya. Karena ada orang sehat tapi tidak afiat. Ada nggak orang sehat tidak afiat? Ya. Yang pertama adalah as-sihhatu, nikmat sehat. Artinya apa?
nikmat besar, ya, yang Allah karuniakan kepada kita manusia. Maka nikmat sehat ini dimanfaatkan dalam rangka apa? Dalam rangka taat melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai nyesel. Nanti kalau sudah sakit stroke, tidak bisa berjalan, ya, jalannya hanya dengan kursi roda, baru banyak kemauan. Saya pengen sholat jemaah di masjid, saya pengen ikut pengajian. Baru di situ akan terasa keinginan untuk untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemarin itu waktu sehat kemana aja gitu kira-kira. Kemarin waktu sehat apa aja yang dilakukan. Terkadang manusia itu lupa begitu. Baru sadar diri kalau dia sudah sakit, dan sakitnya sudah tidak bisa berjalan, udah nggak bisa lagi megang, stroke. Ya. Ya, ada lagi orang yang sadar-sadar nanti kalau udah mati. Maka kata Nabi, an-nasu niyamun wa iza matu pantabahu. Manusia itu pada tidur. Kalau sudah mati baru nanti kaget gitu. Bangun kaget, di mana saya? Di mana saya? Mana pakaian saya? Ya. Ya, jadi orang-orang yang banyak dosa itu seperti itu. Ya. Jadi manfaatkan, ya. Makanya ada hadis lainnya apa? Iqtanim khamsan qabla hum. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah wasihatika qabla sakomika. Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dah. Artinya apa? Manfaatkan waktu sehat ini. Ya, waktu muda kamu manfaatin buat mencari ilmu. Jangan sampai menyesal nanti di saat sudah tua. Orang itu nanti akan berkata, ya Allah, ya dulu ngapa saya nggak mau nyantren, dulu ngapa saya nggak mau belajar. Ini nanti omongan ini keluarnya bukan sekarang. Ya, nanti kalau sudah tua, ya Allah ngapa dulu saya di pondok kok males. Ya Allah ngapa sih dulu waktu di pondok saya tidur mulu. Nanti ngomongnya nanti bukan sekarang. Kalau sekarang tidurnya, malesnya, iya. Kalau tidak dibangkitkan, disadarkan itu ya kayak begitu. Ya, karena yang namanya penyesalan itu setelahnya, ibarat apa istilahnya? Ibarat nasi sudah jadi bubur. Ya, masih enak, nasi jadi bubur, masih bisa dimakan. Ya, makanya jangan sampai timbul penyesalan. Manfaatkan. Kita masih muda, ya, masih panjang jangkauan kita, masih panjang perjalanan kita. Maka isi masa-masa seperti ini dengan apa? Ya, dengan belajar, dengan memperbanyak ilmu. Untuk apa? Untuk bekal di hari tua. Ya, di hari tua. Ini akan menjadi bekal kamu. Jangan sampai tuanya menangis, ilmu gak punya, mau berbuat ini gak bisa, mau berbuat itu gak bisa, mau belajar udah gak mungkin. Ya, otak sudah terbatas. Ya, makanya manfaatin. Ya, waktu sehat manfaatin sebelum datang sakit. Ya, nanti kalau sudah sakit, sudah nggak bisa kemana-mana, baru akan terasa itu. Ya. Coba tanya, kalau kamu punya saudara, punya bapak atau punya ibu yang sudah sakit, yang hanya ada di atas ranjang, tanya bagaimana nikmat sehat itu. Jadi orang yang tahu nikmat sehat itu kalau dia dalam keadaan sakit, baru ditanya nikmat sehat gimana, sehat, enak sehat itu. Ya, baru dia akan berkata seperti itu. Gak usah jauh-jauh lah. Orang sakit gigi, ya, dia akan berkata nikmat kalau gigi itu nggak sakit. Coba kalau sakit gigi,
Makan yang enak-enak pun jadi nggak enak. Kenapa? Karena giginya sakit atau sariawan gitu. Itu baru penyakit yang kecil-kecilnya aja, belum penyakit yang besar-besarnya. Itu sudah berkurang kenikmatannya. Orang sariawan makan sate aja udah kagak enak. Padahal sate itu kata orang itu makanan yang enak, tapi menurut dia udah nggak enak. Kenapa? Karena dalam situasi yang sakit bibirnya, ya, yang tidak sehat. Jadi orang kalau sehat itu, ya, makan apapun akan terasa nikmat. Nggak usah makan pakai yang mewah-mewah, ya, lapar, makan pakai pakai garam atau pakai terasi lah, ya, udah nikmat aja. Atau pakai ikan asin lah, udah nikmat aja, ya. Makanya syukuri, ya, nikmat-nikmat yang semacam ini. Yang semacam ini jangan sampai, ya, diambil. Karena semakin tambah usia, kenikmatan ini semakin berkurang. Kayak saya misalkan, mata kalau dibuka kacamata udah nggak kebaca ini. Ngelihat kamu itu udah samar-samar ini. Nggak tahu ya siapa orangnya, siapa wajahnya, udah nggak. Iya, mumpung. Ya, jangan dibiasain pakai kacamata. Yang nggak biasa pakai kacamata jangan pakai kacamata. Ya, jangan pakai kacamata. Ya, biarkan aja sehat sesuai dengan keberadaannya. Nggak usah pakai di apa istilahnya, ya, diaksesorisin lah yang begitu-begitu, ya. Jadi manfaatkan nikmat-nikmat yang semacam ini dengan sebaik-baiknya, terutama nikmat-nikmat sehat ini, ya. Jadi jangan sampai begini, sehat saja ngakunya sakit. Astagfirullahaladzim. Jangan, nanti sakit beneran. Apalagi ngomongnya izinnya sama guru di kelas. Ya, saya sakit. Udah enggak sakit. Bayangin itu. Yang sehat aja mau sakit. Yang sakit aja pengennya sembuh, waras. Itu saking kagak maunya belajar, nggak maunya berangkat ke sekolah, sampai sehat dia katakan sakit. Ya, coba kalau sakit beneran itu. Ya, itu yang pertama, as-sehatun nikmat sehat, ya. Terus yang kedua, wal farong, nikmat apa? Kelapangan, ya. Nikmat kesempatan. Nah, kamu ini yang masih muda, masih banyak punya kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan hidupnya masih panjang. Istilahnya kalau dilihat dari usia. Sekalipun memang yang namanya orang meninggal itu tidak melihat umur, tapi secara kasat mata, ya, kesempatan kamu hidup ini masih panjang, ya. Makanya manfaatin waktu luang, waktu-waktu kayak begini, belum punya kesibukan. Nanti kalau sudah berkeluarga, kamu ya sudah mulai banyak kesibukan. Belum punya anak, yang diurus suaminya, ya, suaminya. Begitu punya anak, yang diurus suami dan anaknya. Coba ngaji udah kagak, kumpul-kumpul sama masyarakat di kampung sudah tidak, udah nggak punya kesempatan, ya. Padahal yang namanya manusia itu memang apa? Makanya dalam Al-Quran itu innal insana khuliqa haluan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, ya. Makanya nikmat-nikmat kelapangan, keleluasaan ini dimanfaatin. Sebelum kamu punya suami, sebelum kamu punya anak, sebelum kamu punya kesibukan keluarga lah, ya. Masa muda ini masa yang paling indah sebetulnya. Masa yang paling indah itu masa muda kamu ini. Ya, mau kemana saja, ya bebas-bebas aja. Tidak ada yang paling yang khawatir orang tuanya. Kalau kamunya kan bebas-bebas aja. Ya, kadang-kadang nginep di rumah teman nggak ngomong sama orang tuanya. Nah, itu kan ya kamu iya bebas, tapi kan orang tua tetap mikirin
Ya, sejelek-jeleknya kita anak, pasti orang tua itu sayang. Nggak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Apalagi anaknya cakep, lebih sayang lagi orang tuanya. Ya. As-sihhatu wal faragh. Jadi dua nikmat ini jangan sampai terlewatkan. Ya, nikmat sehat dan nikmat lapang, leluasa. Ya. Ini nikmat kesempatan nih, nikmat kamu masih muda, bisa belajar, bisa berkumpul, bisa banyak punya kawan di pesantren. Ini apa? Akan menjadi cerita nanti. Ya, akan menjadi cerita sama anak kamu. Nah, dulu bapak, ibu, ya nyantren. Sekarang kamu di pesantren ya. Makanya kalau nanti anaknya di pesantren nggak mau, ya orang tuanya bisa jadi nggak pernah nyantren, nggak mau nyantren. Ya, nggak mau tinggal di pesantren. Ya, ini jadi bahan cerita nanti. Makanya kalau saya lihat itu dari periode ke periode, dari periode pertama itu kadang-kadang masih ada ikatan itu. Ya, ikatan kebersamaan. Ya, reuni lah istilahnya, ya, kumpul-kumpul. Ya, untuk apa? Untuk mengenang masa-masa yang sudah lalu. Di situ baru cerita sama temennya. Saya dulu waktu sekolah tidur mulu ya. Ya, waktu diajarin tidur mulu, jadi nggak bisa apa-apa ini. Walaupun nyantren 6 tahun, walaupun nyantren ya 7 tahun, 8 tahun. Ya, jadi intinya mari manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga manfaatkan nikmat leluasa, lapang ya, sebelum kita datang kesibukan kita. Ya. Nah, kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha. Lihat kitabnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, berkata Aisyah, anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, karena ada siapa Nabi yaqumu, bangun, minal laili, di malam hari. Nabi itu selalu bangun di malam hari. Hatta tatapattoro qodamahu, sehingga tatapattor itu bengkak-bengkak. Hatta tatapattoro, sehingga bengkak-bengkak. Dari mana kamu? Orang-orang pada ngaji, ngayap aja. Sini, dalam. Masuk. Udah datang paling belakang. Hatta tatapatoro, sehingga bengkak-bengkak. Qodamahu, kedua kakinya. Hatta tatapatoro, sehingga bengkak-bengkak. Qodamahu, kedua kakinya. Fakultu lahu, kemudian ya Aisyah bertanya kepadanya. Fakultu, maka saya katakan lahu, kepadanya. Artinya Aisyah bertanya kepada Nabi, lima tasma'u hadza ya Rasulullah. Ya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah.
ya Rasulullah. Ya. Lima tasnau, kenapa Tuhan berbuat, atau kamu, ya Tuhan lah, Nabi. Kenapa Tuhan berbuat seperti ini ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa sampai berbuat seperti ini? Bangun di tengah malam, ya. Terus kakinya sampai bengkak-bengkak, ya, sampai Aisyah bertanya, kenapa sampai terjadi hal yang semacam ini? Waqad ghafarallahu laka. Waqad ghafara, dan benar-benar telah mengampuni Allah laka kepadamu, ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu, min dzambika, dari dosa-dosamu, min dzambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang akan datang. Qala, menjawab Nabi, ya, karena ditanya sama Aisyah, kenapa sampai berbuat yang semacam ini ya Rasulullah, padahal kau adalah seorang makhluk yang dijamin oleh Allah, maksum, ya, yang telah diampuni dosa-dosamu, ya, yang terdahulu dan yang akan datang. Qala, berkata Nabi, bersabda Nabi, apala uhibbu an akuna abdan sakura. Apala uhibbu, apakah tidak sepantasnya aku mencintai apala uhibbu, apakah tidak sepantasnya, apakah tidak sesenangnya, sepantasnya lah, enaknya, an akuna abdan sakura, untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur. Ya, hadisnya bagus ini, ya, buat dijadikan bahan ceramah, ya, buat ustad. Ya, hadis riwayat muttafaqun alaih, ya, Bukhari dan Muslim. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di antara istri-istri Rasulullah, ya, yang Rasulullah nikahkan dalam keadaan perawan, ya, bukan janda, ya, ini Aisyah. Ya, anaknya Abu Bakar Siddiq. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqumu minal laili hatta tatapattara qadamahu. Jadi Aisyah pada suatu hari cerita, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam, ya, setiap malam yaqumu minal lail, setiap malam itu bangun di malam hari, ya, sampai, ya, saking lamanya berdiri, saking lamanya duduk, hatta tatapattara qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak. Bayangin, karena banyaknya ibadah, banyaknya melakukan sholat, banyaknya berzikir, itu tatapattara qadamahu, ya, kakinya bengkak-bengkak. Ayo masuk. Siapa itu? Orang-orang belajar, kamu jalan sono, jalan sini. Artis bukan, apa bukan kamu? Jalan sono, jalan sini. Ya, jadi kata Aisyah, ya, Aisyah itu tahu persis, karena rumahnya Aisyah itu sekarang itu ada di dalam lingkungan Masjid Nabawi, yang sekarang jadi makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ kalau kita nanti berangkat haji atau umroh, ya, itu namanya di situ Raudhah, ya.
Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu yang disebut dengan raudhah. Nah, kata Aisyah, karena keseharian sama Nabi itu setiap malam Nabi selalu bangun. Ya. Setiap malam selalu bangun. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Sampai kata Aisyah, saking banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kakinya itu sampai bengkak-bengkak. Bayangin. Kalau orang sekarang kan kakinya bengkak karena asam urat. Kakinya bengkak, bukannya ibadah. Nabi kakinya bengkak karena banyak ibadah. Orang sekarang kakinya bengkak karena asam urat, kolesterol. Kakinya bengkak. Ya. Ini Nabi ibadah, saking banyaknya ibadah yang dilakukan, ya, sampai kata Aisyah itu tatapator qodamahu. Sampai suatu hari, satu saat Aisyah bertanya, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u haja ya Rasulullah?" Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Kenapa kau ibadah sampai sehebat ini? Kenapa kau ibadah sampai sebanyak ini? Ya, kenapa Aisyah mengungkapkan kalimat kata-kata seperti itu? Karena Aisyah tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba yang memang maksum, dijaga dirinya dari perbuatan salah dan dosa. Bahkan sampai ucapan Nabi, ya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak ngomong karena menurut kehendak hawa nafsu. Yang keluar dari mulut Nabi itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Makanya setiap ucapannya jadi hadis, dicatat oleh para sahabat. Nabi ngomongnya nggak ngelantur, apalagi bohong kayak kamu, ya, ngomongnya nggak sia-sia. Jadi setiap omongan yang keluar itu selalu omongan yang mengandung apa? Yang mengandung hikmah, yang mengandung pelajaran, ya, yang bermanfaat buat umat. Nggak ada ucapan Nabi itu yang sia-sia. Ucapan Nabi itu yang tidak ada guna. Ya, karena ucapannya saja sudah dijaga oleh Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayo, Banat, ayo jangan bercanda. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ucapannya saja sudah dijaga. Jadi setiap kalimat kata yang keluar dari mulut Nabi itu adalah wahyu. Makanya Nabi kalau ditanya oleh orang-orang kafir, ya, di dalam Al-Quran itu ada wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kan begitu. Waktu Nabi ditanya tentang ruh, Nabi nggak banyak menjawab. Ya. Lalu setelah turun wahyu, ya, lalu kata Nabi qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, ilmu yang Allah berikan ke kita itu sedikit sekali. Boro-boro kita yang membahas tentang ruh, tentang jiwa diri kita aja juga. Ya. Nah, makanya kata Siti Aisyah itu, ya, kenapa kamu sampai berbuat semacam ini? Ibadahnya lama-lama, duduknya lama-lama, zikirnya lama-lama, sampai ya kakinya bengkak-bengkak, ya. Padahal kata Aisyah, ya, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni dosamu yang dahulu dan dosamu yang akan datang. Ya. Ini sudah ada jaminan, sudah dijamin surganya, sudah ketahuan surganya, tapi ibadahnya hebat. Kamu belum ketahuan surganya, saudara Nabi juga bukan. Kok ibadahnya asal-asalan gitu kira-kira? Kok ibadahnya mau semau-maunya gitu? Nabi itu kan surganya udah ketahuan, ya, udah ketahuan, tapi
tapi ibadahnya lebih hebat daripada ibadah kita. Ya, ibadahnya lebih hebat daripada kita. Barangkali kalau itu diberikan buat kita orang dijamin oleh Allah, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, barangkali kita udah gak ibadah lagi. Ya, saya udah dijamin, ngapain saya ibadah? Tapi Nabi nggak seperti itu. Justru semakin ada jaminan dari Allah, semakin hebat. Nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ya yang penting Allah sudah redho. Tapi kalau Allah sudah redho, ya nggak mungkin lah hambanya disia-siakan, dimasukkan ke dalam neraka, itu nggak mungkin. Ya. Ya. Apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari lintasan perjalanan Rasulullah SAW, baik dalam perjuangannya maupun dalam pelaksanaan ibadah keseharian yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, makanya potret satu-satunya kehidupan yang terbaik itu adalah potret kehidupan Rasulullah dalam segala hal. Ya, dalam kepemimpinannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan di masyarakatnya, pokoknya semua potret kehidupan itu ya Rasulullah lah yang terbaik. Ya. Lanjut, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijadah holal asru, apabila masuk 10, apabila masuk 10 maksudnya 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ijadah holal asru, apabila masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, ahya al-laila, dia menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqaza ahlahu, dan dia membangunkan segenap keluarganya. Membangunkan keluarganya. Wajadda, dan dia bersungguh-sungguh. Wasa'dal mi'daro, dan dia mengencangkan ikat pinggangnya. Wasada mi'darahu, dan dia mengencangkan tali ikatan ya kainnya. Ya, dari sahabat, dari Aisyah lagi radhiyallahu an, ya. Kata Aisyah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan, keren nih. Ini kita Ramadan nih. Ini kita baru berada di pertengahan. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai terakhir. Ya. Itu itqu minan nar. Ya, karena di malam-malam 10 terakhir, malam ganjilnya, ya menurut pendapat sebagian para ulama, di situ akan ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Manfaatin itu, ya.
Ya mestinya bukan 10 akhir aja, dari awal sudah dibiasakan bangun di malam hari itu. Nah, kata Aisyah, ijadah halal asru ahya laila. Kalau masuk 10 akhir di bulan suci Ramadan, Nabi itu ahya laila, selalu menghidupkan malam-malamnya. Artinya apa? Selalu bangun. Ya, selalu bangun. Ya kalau tidak ibadah ya baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran ya zikir. Pokoknya malam itu selalu diisi dengan taqarrub kepada Allah. Ahya ya al-laila, menghidupkan malam harinya. Ya, artinya bukan berarti 10 pertama, 10 kedua tidak. 10 pertama kedua itu tetap ya bangun, tapi 10 terakhir itu lebih daripada itu gitu. Ya. Di samping Nabi bangun buat dirinya sendiri, wa aiqadha ahlahu, membangunkan segenap keluarganya. Ya. Orang-orang yang berdekatan rumahnya, keluarganya, anak-anaknya. Ya, Siti Fatimah dengan Abu Bakar, Hasan dan Husainnya, dan sahabat-sahabat yang memang ada yang hidupnya di pelataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, selalu ramai malam-malamnya itu. Ya. Kalau kita kan di Indonesia lain. Malam pertama ramai, penuh. Udah ke-5, ke-10 mulai maju barisannya. Ya, apalagi kalau sudah 10 terakhir. Udah pada sibuk mikirin kue, kerja kue, nyiapin lebaran. Ngapain ya begitu-begitu? Ya. Orang disuruhnya justru semakin datang akhir Ramadan itu semakin dimanfaatkan kesempatannya. Ya. Makanya yang diajarkan Nabi itu seperti itu. Ya, memanfaatkan 10 akhir di bulan suci Ramadan. Di samping itu dia juga aiqadha ahlahu, ya, membangunkan segenap keluarganya. Wajada, dan dia bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh di malam itu, di malam 10 akhir. Ya, wasada mi'darahu, wasadal mi'dar, dan dia mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Pokoknya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Nabi itu udah gak dekat-dekat dengan Aisyah. Ya, udah gak tidur berbarengan dengan Aisyah. Pokoknya malamnya hanya disempatkan waktu untuk ibadah. Udah nggak mau lagi tawel Aisyah. Ya, sudah menyendiri ibadah. Ya, karena waktu-waktu akhir bulan suci Ramadan itu adalah masa-masa di mana Ramadan akan berangkat. Ya, dan di malam itu juga apa? Ya, ada malam yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya sampai sebegitu sekali memanfaatkannya. Sampai sadal mi'dar. Dia mengencangkan ya kainnya. Artinya tidak mau lagi dekat dengan Aisyah. Pokoknya dia fokus ya sepanjang malam itu untuk ibadah kepada Allah. Makanya ini nanti kan kamu dipulangin nih hari Sabtu pulang, Minggu ya, Minggu pulang. Kalau sudah di rumah ya jangan kendor. Udah di rumah terawih kagak, baca Quran kagak, ya. Lakukan seperti apa yang kamu lakukan di pondok. Ya. Tarawih lanjutkan, tadarus Al-Quran lanjutkan. Ya, di samping memang karena sudah di rumah, ya, yang perempuan ya bantu ibunya. Jangan sahur tinggal makan. Jadi perempuan sahur tinggal makan. Masak ya sama ibunya, bangun di malam hari. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan kali ini banyak memberikan keberkahan buat kita semua, ya, dengan
pengajian-pengajian yang ada di pesantren. Juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ini walaupun belajarnya cepal-cepol, karena ini ya memanfaatkan momen Ramadan ya, yang pahalanya besar. Duduknya kita di majlis ilmu ini udah merupakan bagian dari pahala. Mendengarkannya kita pengajian juga pahala. Ya, melangkahnya kita dari kamar ke tempat ini juga berpahala. Mudah-mudahan ini semua bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ya ini pengajian terakhir buat saya. Tapi masih ada pengajian Abi barangkali sampai dengan hari Jumat. Ya, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang saya berikan kepada kamu semua, hadis-hadisnya, ini hadisnya bagus-bagus ya. Artinya bisa dimanfaatkan untuk bahan ceramah di rumah. Ya, khotbah. Ya, kasih ceramah dia yang ya, apalagi yang rumahnya punya musola, yang di rumahnya punya masjid, aktif mestinya di situ. Jangan pulang pesantren menyendiri, terawih kagak, kumpul sama masyarakat tidak. Ya, jadi pulang pesantren itu membaur lah dengan masyarakat. Ada kegiatan misalkan pesantren Ramadan, ikut gabung ya. Ya, manfaatin ilmu yang selama ini kamu dapat di pondok pesantren. Ya, barangkali ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahan, kehilapan, kealpaan. Ya, ini semua karena kebodohan saya. Ya, mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia akhirat. Ya, kita tutup dengan pembaca doa. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.